Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada video kali ini kita akan mendengarkan statement dari Bung Roky Gerung ya, di mana keputusan MK itu telah mengguncang politik tanah air. Nah, tentu saja ucapan-ucapannya itu baik melalui YouTube-nya ataupun di beberapa tempat di televisi nasional itu selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, bagaimana statementnya kali ini mengenai putusan MK yang dirubah dan membuat beberapa partai yang sebelumnya itu jumawa dan juga beberapa partai yang sebelumnya udah rendah diri ya, udah tidak bisa mengusung, tiba-tiba putusan ini merubah semua itu. Nah, bagaimana komentar dari Roky Gerung? Mari kita simak videonya berikut ini. Memang pada akhirnya selalu ada hal yang tidak terduga, karena itu politik harus dirumuskan sebagai bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Artinya sesuatu yang tidak mungkin seringkali disediakan justru oleh momentum, dan kita melihat momentum itu sebagai game changer. Nah, itu sebetulnya yang menerangkan mengapa yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi yang kadang-kala dianggap sebagai udah maksimal, sempurna, ternyata bisa juga dilobangi secara sedikit, lalu lubang itu meluas, dan dari situ masuk pintu tadi, the impossibility berubah menjadi possibility. Itu yang mungkin kita pelajari dari politik. Di hari-hari ini akan ada game changer, yaitu PDIP tentu bisa mencari calon dia sendiri di Jakarta, karena kalau dia sendiri sebelumnya tidak cukup dengan keputusan MK, maka dimungkinkan karena PDIP pasti melewati 7,5%. Jadi kelihatannya poin yang diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi memberi peluang pada PDIP untuk membawa calonnya sendiri, itu mau Anies mau siapa, yang penting ada perubahan di dalam cara kita melihat politik. Jadi MK akhirnya mulai berpikir bahwa ini era ketika semua orang merasa ada yang nggak masuk akal dengan kebijakan Jokowi, ada yang masuk akal dengan akal-akalan Kim Plus itu, dan terbuka peluang untuk memulai era baru. Jadi kita nggak perlu berterima kasih pada MK, karena itu memang fungsi MK untuk menilai apakah politik Indonesia itu masuk akal apa udah ngaco tuh. Jadi MK memulihkan kembali akal sehatnya. Nah, orang yang akal sehatnya pulih, yaitu artinya dia hendak melihat masa depan dengan cara yang lebih lurus, bukan MK yang sebelumnya yang bengkok-bengkok karena disuruh membengkok oleh kekuasaan kan. Jadi poin kita atau poin saya selalu adalah melihat Jakarta atau menganalisis dengan perspektif apa yang sebetulnya sedang dipersiapkan oleh akal sehat yang selama ini terbelenggu, dan sekarang dia meledak mencuat menjadi posisi pemenang di dalam pertandingan politik. Itu juga yang harus dipastikan bahwa kalau Jokowi mau bikin pesawat terbang itu jangan sayap yang sudah fix, yang nggak bisa lagi bergerak, tuh pakai sayap yang fleksibel sehingga dia bisa bermanuver di udara atau di landasan politik. Nah, sekarang Jokowi yang terdesak tuh karena keputusan MK itu meledek dia tuh, bahwa yang dia persiapkan bisa dibatalkan sebetulnya oleh rasionalitas publik yang diucapkan dengan sangat bagus oleh Mahkamah Konstitusi hari ini. Ya, itulah tadi statement dari Bung Roky Gerung ya, sangat menarik sekali, di mana dia menganggap bahwa menurutnya keputusan MK ini itu meledek dari Pak Jokowi, di mana yang selama ini semua orang tahu kalau Kim Plus ini dirancang untuk PDIP dan Anies Baswedan ini tidak bisa mencalonkan dan tidak bisa dicalonkan ya. Nah, dengan keputusan MK ini tentu saja semuanya berubah, yang menganggap semuanya sudah habis, yang menganggap yang satunya udah jumawa, udah nggak mungkin ada lawan, itu semua berubah, game changer gitu. Semuanya berubah, permainan akhirnya berubah. Dimana yang merasa jumawa ini akhirnya perlu turun sedikit ke bumi, dan yang merendah ini sekarang udah bisa berdiri tegak dan sudah bisa percaya diri kembali gitu. Nah, bagaimana selanjutnya? Apakah keputusan MK ini bakal mutlak atau mungkin ada sesuatu hal yang akan diganggu-ganggu gitu, yang kabarnya DPR itu akan merusak rencana dari MK ini atau gimana ya? Saya juga bukan ahli hukum. Mari kita lihat saja ke depannya. Nah, bagi semua penonton-penonton IDN, bila memang kami ada salah kata, mohon maaf. Bila ingin ada yang disampaikan, langsung saja tulis di kolom komentar ya, pendapat Anda, undang-undang Anda semua. Sampai di sini dulu, kami mohon maaf lah ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.